Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Oh ya, merdeka agar berkarya. Ya. Roma 6 ayat 18 dan 22. Firman Tuhan demikian. Sama-sama kita baca, mulai. Roma 6 ayat 18 dan 22. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, setelah kamu di hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kepada kepengudusan dan kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kalimat pembacaan kita ini, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara-saudara, kemerdekaan orang percaya itu adalah hasil perjuangan. Bukan perjuangan kita loh. Hasil perjuangan Kristus, hasil dari satu pengorbanan, bukan pengorbanan kita, tapi pengorbanan Kristus. Pengorbanan yang sampai seperti apa? Alkitab mengatakan rela mati disalib untuk saya dan saudara. Rasul Paulus mengingatkan kita dengan kalimat seperti yang telah kita baca tadi, kamu telah. Ya, artinya sudah. Kamu sudah, kamu telah diapakan, telah dimerdekakan dari dosa. Lalu perintahnya apa saudaraku? Perintah dan harapannya apa? Perintah dan harapannya adalah menjadi hamba kebenaran. Jadi perintah, kalau sudah dimerdekakan dari dosa, jadilah hamba kebenaran. Tapi saudaraku kenyataannya, kalau kita bicara kenyataannya ini saudaraku, apakah kita semua sudah menjadi hamba kebenaran? Belum tentu. Mungkin beribadah iya, terlihat beribadah iya, ber-KTP Kristen iya. Tapi apakah sudah menjadi hamba kebenaran? Belum tentu. Ya. Saudara-saudaraku, lalu bagaimana? Karena sebagai orang merdeka, kita punya kebebasan untuk memilih. Kenapa kita belum jadi hamba kebenaran? Karena kita punya kemerdekaan untuk memilih. Jadi setelah dimerdekakan dari dosa, kita belum tentu jadi hamba kebenaran. Kenapa? Karena dalam kemerdekaan kita juga punya kebebasan untuk memilih. Memilih melakukan yang benar atau melakukan yang tidak benar. Memilih jadi hamba kebenaran atau memilih jadi hamba dosa. Kita yang pilih. Saudaraku, jadi keliru kalau kita berpikir kita manusia ini robot. Keliru saudaraku, kita yang milih. Keselamatan pilihan. Ada orang bilang begini, saya lahir dari keluarga Kristen, ya saya nggak bisa yang lain ya jadi Kristen aja. Bisa begitu? Enggak loh, banyak yang dari Kristen yang memilih untuk tidak percaya Yesus. Banyak juga kan yang lahir dari keluarga agama lain memilih jadi Kristen. Banyak juga. Kenapa? Kebebasan. Kebebasan memilih. Gitu. Tapi Alkitab sudah memandu kita. Jadilah hamba kebenaran. Ya. Saudaraku, kamu telah. Ini penting saudaraku. Kamu telah. Itu menyadarkan saya, menyadarkan kita semua. Kita telah dimerdekakan dari dosa. Lalu kita memilih apa?
Jangan lagi kena perhambaan, kata Rasul Paulus. Jadilah hamba kebenaran. Nah, itu pilihan yang seharusnya kita ambil. Nah, faktanya saudaraku, banyak orang Kristen tidak melakukan perintah ini. Banyak orang Kristen tidak mau menjadi hamba kebenaran. Dan tentu juga yang tidak mau jadi hamba kebenaran tetap melakukan hal-hal yang tidak berkenan dan tetap menjadi hamba dosa dan mengenakan perhambaan. Itu fakta yang terjadi. Lalu bagaimana konkretnya? Setelah dimerdekakan dari dosa, jadi hamba kebenaran, kamu beroleh buah. Nah, kalau jadi hamba kebenaran, akan terlihat, dikatakan kamu beroleh buah. Kelihatan, saudaraku. Alkitab juga berkata, dari mana kamu tahu ini pohon apa? Gitu. Memang beberapa dari kita bisa bilang gini, kalau pohon itu daunnya begini-begini, nah ini pohon jeruk misalnya ya, ini pohon kedondong gitu. Tapi penyanyi siapa? Penyanyi Ambon itu, semangka berdaun beruri. Bisa terjadi semangka daunnya sirih, buahnya mungkin enggak? Sekarang mungkin saja serba cangkok, saudaraku ya, serba cangkok. Jadi dari mana kita bisa lihat itu pohon apa? Ternyata enggak cukup dari daunnya, dari buahnya, dari buahnya. Dan Alkitab enggak pernah salah. Tuhan Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan tahu. Nah, seharusnya orang bisa lihat kita ini Kristen dan hamba kebenaran bukan dari KTP, dari buahnya, dari perbuatannya, dari perilakunya. Bapak Ibu Saudara, lalu kenapa sampai hari ini beberapa orang atau banyak orang Kristen belum menghasilkan buah? Kenapa saya, kenapa saudara belum menghasilkan buah? Itu kan pertanyaannya. Jawabannya sederhana saja. Mungkin sekali karena belum dimerdekakan. Karena orang yang dimerdekakan dia akan menghasilkan buah dengan menjadi hamba kebenaran. Lalu kenapa enggak menghasilkan buah? Sangat mungkin kita masih terbelenggu oleh dosa, terbelenggu oleh hal-hal yang selama ini mengikat kita dan kita belum dibebaskan. Jadi hari ini saudara, marilah kita mau membuka diri untuk dikoreksi. Mungkin sekali masih ada yang mengikat kita sehingga kita belum menghasilkan buah. Nah saudaraku, kita lihat 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Tuhan melengkapi setiap orang dengan karunia dan talenta. Merdeka agar berkarya. Nah, untuk berkarya itu perlu karunia, perlu talenta. Dan Tuhan melengkapi. Ayat ini mengatakan layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ya berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, coba ayat 4, ayat 11, ya atasnya. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ya berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Pengertiannya bukannya khotbah, saudaraku. Yang dimaksud seperti orang yang menyampaikan firman Allah itu kata-kata yang keluar dari mulut kita itu.
Paulus juga mengatakan supaya kata-kata kita ini menjadi garam, tidak hambar. Jadi saudaraku, bukan setiap orang Kristen khotbah, bukan. Nah sekarang kalau bukan khotbah apa? Kan kita bicara muatannya, isinya, pesannya itu berisi dari firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah yang melakukannya dengan kekuatan dari Allah. Nah, saudaraku, lalu karya apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita bisa berkarya? Ini yang saya maksud. Bagaimana kita bisa berkarya? Kan Tuhan sudah lengkapi talenta, Tuhan lengkapi karunia. Ada dong. Ya. Ternyata saudaraku di gereja ini ada banyak hal-hal yang terpendam. Tapi ada juga yang memendamkan. Supaya enggak terlihat, malu kalau terlihat. Tapi belakangan mulai muncul kan, ternyata ada talenta, ada karunia. Yang kalau itu dilakukan dengan kekuatan Allah, dia akan nyata, buah. Ya, buahnya akan terlihat. Bagaimana bisa nyata, bagaimana bisa melakukan, bagaimana bisa yang ada di dalam ini, talenta karunia itu menjadi satu karya. Kalau orang yang dimerdekakan dari dosa, orang merdeka dia ingin karyanya terlihat. Ya di negara-negara manapun kalau hari kemerdekaan itu selalu diingatkan. Apa yang diingatkan? Apa yang kamu beri untuk negara ini? Tapi banyak di antara kita masih berkata, apa yang negara ini perbuat untuk saya? Dan tidak sedikit di gereja orang berkata, apa sih yang gereja lakukan? Kan gitu ya? Apa yang gereja lakukan untuk saya? Saudara-saudaraku, lalu mulai mengadakan penilaian-penilaian. Saudaraku, buang hal-hal seperti itu, buang. Ganti dengan keinginan untuk berkarya. Kalau kita orang yang merdeka, keinginan berkarya itu besar. Yang pertama, saudara-saudara, kalau kita mau berkarya, penyerahan diri kepada Dia yang telah membebaskan, itu jadi komitmen. Jadi kita harus punya komitmen. Komitmen apa? Penyerahan diri. Ya. Penyerahan diri. Saudaraku, pada masa perbudakan, satu kali orang jadi budak, ya, dia akan jadi budak seumur hidup. Kecuali si tuan ini kasih bebas dia dengan satu lahan, biasanya seperti itu. Dan si budak ini bisa dijual dari tuan yang satu ke tuan yang lain. Ada namanya pasar budak dan dibayar. Gitu. Dan kita pernah lihat di Alkitab Yusuf dijual sebagai budak. Potifar karena merasa membayar, ya dia perlakukan Yusuf sebagai budak. Nah, saudaraku, kita ini budak dosa. Pemiliknya siapa, saudaraku? Kita budak dosa. Pemiliknya dosa, iblis pemiliknya. Nah, dosa itu bukan perbuatan. Dosa itu perbudakan. Saudara bisa bedakan itu ya? Dosa itu perbudakan. Makanya ada penebusan. Enggak cukup pengampunan, saudaraku. Ada perbudakan, harus ada penebusan. Lalu Yesus mati di atas salib sebagai penebus. Penebus diriku. Penebus diri kita. Supaya kita berpindah kepemilikan. Ya. Sebenarnya kalau kerennya sekarang orang kerja lah, ya, kerja di satu perusahaan, di hire sama perusahaan lain kan ada biaya transfer dan lain sebagainya ya. Kan jadi pindah pemilik. Jadi milik perusahaan itu. Kita dulu milik dosa, Tuhan sudah tebus.
Lalu kita jadi milik siapa? Milik yang menebus kita, yaitu Kristus. Roma 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tapi tubuh itu dibungkus loh saudaraku. Dibungkus baju. Jadi muliakan Allah juga dengan bajumu saudaraku. Makanya orang ke gereja rapi kan. Apalagi pelayan-pelayan, wah rapi banget gitu. Kok ada yang senyum-senyum? Seragam, rapi serasi banget kan. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan hidupmu. Penyerahan diri yang bagaimana saudaraku? Roma 6 ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran, hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi tubuh, anggota-anggota tubuh. Tubuh, hidup ini, tubuh dan anggota-anggota tubuh. Jadi kalau dibilang penyerahan diri kepada Tuhan, ya saya sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Lebih konkretnya bagaimana? Ini saudaraku, menyerahkan tubuh dan anggota tubuh. Ayo Bapak Ibu Saudara, yang disebut anggota tubuh itu apa saja? Jadi Bapak Ibu Saudara, yang diserahkan dan bertobat itu tubuh dan anggota-anggota tubuh. Kaki kita pun bertobat. Mana kaki yang bertobat? Kaki yang membawa ke tempat yang benar. Ke rumah Tuhan, ke tempat kerja. Gitu ya. Kalau kaki yang membawa ke tempat-tempat yang salah itu yang belum bertobat itu kakinya. Apakah kakinya atau tangannya dipotong? Tidak. Bertobat itu tidak dibuang. Yang dibuang itu kelakuannya. Kan gitu. Kalau anggota tubuh dipelihara lah, masa langsung diamputasi. Enggak ya. Nah yang berikut saudaraku, bagaimana kita bisa melayani, bisa berkarya, yaitu dengan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah pendorong untuk berkarya. Kalau tadi komitmen, kalau ini motivasi, saudaraku. Jadi yang pertama itu komitmen. Yang kedua motivasi. Jadi kita harus punya komitmen, kita harus punya motivasi. Baru kita bisa menunjukkan buah hasil karya orang merdeka. Ya. Kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Perhatikan ini, karena kami mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua orang sudah mati. Ayat 15 bisa sambung enggak? Ya, saya bacakan dari sini. Ayat 15, saya lanjut ayat 15. 2 Korintus 5. Ayat 15-nya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ya. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Melainkan hidup untuk Dia yang telah mati untuk dirinya. Jadi saudaraku, yang mendorong kita berkarya itu apa sih? Karena tahu Tuhan mengasihi kita,
memberikan hidupnya sampai dia mati. Kasih Tuhan yang memenuhi kita itulah yang mendorong kita untuk berkarya. Jadi saudaraku, yang membuat kita punya motivasi yang benar adalah jika kita memahami kasih Kristus. Jika kita memahami kasih Kristus, maka kita bisa melayani, berkarya, dan jadi berkat, jadi buah yang manis. Saudaraku, jika hidup kita sebagai orang percaya memahami kasih Allah dan kemudian dikuasai oleh kasih Allah, maka pemahaman tersebut akan mampu mendorong kita, menggerakkan kita untuk berkarya dan melayani Tuhan. Jadi pahami kasih Allah, lalu dikuasai oleh kasih Allah, lalu didorong, digerakkan oleh kasih Allah, kita bisa berkarya dan kita bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Jadi saudaraku, marilah kita hari ini benar-benar berkarya karena merdeka. Kita merdeka agar kita bisa berkarya dengan menyerahkan diri dan dipenuhi oleh kasih Allah. Masih ada slide-nya? Next. Ya, ini saudaraku. Hari ini hari kemerdekaan negara kita dan kita juga harus dimerdekakan dari dosa, amin. Dan ini saudaraku, kita sama-sama baca, 2, 3. Saya telah ditebus, saya telah dibayar lunas, saya paham kasih Allah, saya orang merdeka, saya mau giat berkarya bagi Tuhan, amin. Saya melihat saudara ada penekanan di sini. Saya orang merdeka. Senang saya. Hanya masih malu-malu penekanannya. Kita baca sama-sama. Sekali lagi. Ya, telah ditebus. Saya telah dibayar lunas. Saya paham kasih Allah. Saya orang merdeka. Saya mau giat berkarya bagi Tuhan. Saya orang merdeka. Saya mau giat berkarya bagi Tuhan. Yang begini tadi, berdiri. Berdiri. Yang begini, yang enggak jangan berdiri. Ya. Tuhan, Engkau tahu hati saudara-saudara kami ini. Mereka yakin orang merdeka. Yakin bisa berkarya bagi Tuhan. Berkatilah. Berkatilah. Urapi. Juga bagi rekan yang lain, Tuhan tolong agar firman Tuhan memenuhi hati dan membakar semangat untuk benar-benar jadi orang merdeka dan berkarya bagi Allah. Meteraikan firman-Mu di hati kami semua, biar itu bertumbuh dan membuat kami didorong oleh kasih Allah dan berbuah-buah untuk kemuliaan Allah. Terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih saudara yang kekasih. Terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa kami, dalam satu nama yang berkuasa kami alaskan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.